Udah benar ya? Sudah Bu, tapi di keterangan itu ada tambahan memonya Bu. Oh, lebih jelas gitu. Kredit kata ini kredit kata ini baca kredit kata ini sama dengan syarat benar ya tadi sudah kalau udah klik sudah ya oke ya jadi kalau kita bayar untuk mengeluarkan uang ini ada jasa dari barang tantangannya berbeda dengan
Tunggunya masuk yang oke, kita cek dulu ke berapa. Udah dengar ya? Oke, kalau udah klik gitu backup transaksi yang bawahnya itu ada enggak ini apa ya? Yang di mobil Yang jurnal bawah itu tabu. Itu kontrol R itu kan ada pilihannya dua. Itu pilih sama bawah kayak gitu. Kalau kemarin itu Anissa gitu. coba kalau Yang delay itu ya. oh maksudnya ini yang transaksi khusus untuk transaksi ini gitu untuk melihat transaksi yang khusus transaksi penerimaan uang yang baru kita buat aja sih. Oke, kalau gitu udah benar ya. Cash ada interest. Record. Oke. Kalau udah, ini lebih gampang. Lanjut ke 26. Akun rekonsiliasi. Transaksi K pada 31 Januari 2007 perusahaan merekonsiliasi akun 10129 Bank BSD untuk mencatat transaksi tersebut pertama dari oke kita melakukan akun rekonsiliasi jadi klik yang reconcile account. Oke kalau udah pilih akunnya akun Bank BSD. Kemudian isi bank statement date 31 Januari 2007 new statement balance-nya 205. Oke. Terus dengan menunjukkan maka dapat out of balance 5. Oke, coba ke bawahnya. Nah, itu apa tuh? Yang bawahnya map all clear transaction dia yang muncul ya? Di mana, Bu? Di yang ini nih, ya itu yang kosong situ coba gitu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Bisa. Oke, kalau gitu kan di sini ada interest income. Interest income. Ini ternyata terdapat out of balance tentang daftar transaksi yang sesuai dengan bank statement. Di bawahnya mark all itu nggak ada. Nggak bisa diklik. Coba bank entry. Nggak ada. Oke. Coba.
Tak cuma ada. Oke, selanjutnya kita perlu, kan itu udah out of balance-nya kan 5 tuh. Coba diklik yang bawahnya itu bisa nggak, yang bawahnya yang kosong tuh. Iya, di situ. Nggak bisa, Bu. Kalau get state, Bang entry coba Bang. Ini masuknya ke Bang entry. Harusnya kan di sini ada ini ya, ada interest income. Ini statement balance 205 dan misalnya maka terdapat out of balance-nya 5. Centang daftar transaksi. Kita close dulu. Ya. Itu masuknya di cash yang sebelumnya. Di Ya. akun cash USD. Bukan di bank USD. Enggak, apa yang tadi itu yang receive money itu dah. Yang interest income tadi. Dia maksudnya di cash USD maksudnya Bu tadi. Saya cek money yang bab 25 itu dah. Iya. Di bank USD. Iya, maksudnya di cash USD. Kalau gitu harusnya diganti dulu gitu ya. Iya, bisa diganti. Diganti dulu yang transaksi penerimaan cash tadi. Ya. Iya, Bu. Bisa lewat itu, ganti akunnya cash USD itu. Oke, kita cek dulu. Di transaksi jurnal ya? Enggak boleh sini bisa kok boleh yang yang reconcile. Tapi kan di sini reconcile-nya kita dapatnya lewat apa nih? Lewat bank. Iya Bu, tapi bisa diganti lewat sini Bu. Lewat uang. Lewat cash USD. Ininya diganti cash USD. Iya, akunnya diganti cash USD. Kenapa enggak yang awal yang receive money tadi diganti ke bank USD dulu? Tadi yang bab 25 itu salah, Bu. Harusnya bank USD. Ya, maksud saya digantinya yang di receive money. Yang ditransaksi sebelum ini gitu. Ini di close dulu. Nah, terus cek yang transaksi jurnal. Iya, coba. Nah, itu yang ini bisa diganti. Nah, itu diganti ke bank USD. Oke.
reconcile account. Reconcile account langsung kan tadi udah bikin. Nah sekarang baru bank statementnya 31 Januari. Nah kalau sudah, thank you ya mas-mas tadi ya menginfokan. Kalau udah terus di centang ya. Kalau udah dicentang, terus klik reconcile. Terus klik reconcile lagi untuk pilihan rekonsiliasi. Oke. Tampilan setelah oke. Udah benar ya? 205 expected balance on statement. Expected balance. Oke. Ya, ditutup aja. Bisa. Oke, terus kita lanjut ke bikin jurnal entry, jurnal umum. Jurnal umumnya masuk ke account. Ini ada transaksi 31 Januari, perusahaan mencatat penyusutan peralatan bulan Januari senilai 50.000. Ada lagi mencatat transaksi terkait PPN, pajak masukan, dan pajak keluaran. Clearing bulan Desember. Account, terus record. Terus masukkan informasi lainnya ke dalam format jurnal umum. Oke, tinggal kita tulis aja. Yang pertama tuh ada G70001. Tanggalnya 21 Januari 2007. Memonya depreciation Januari 2007. Terus akunnya depresiasi pada akumulasi depresiasi. Cari yang equipment. Debitnya depresiasi. 6.000. Discount sebesar berapa? 50.000. Terus kreditnya akumulasi depresiasi, office equipment akumulasi depresiasi. Oke. Di kredit 50.000. Nah, oke, kalau sudah kategorinya yang L. Untuk menyimpan transaksi ini di periode berikutnya, klik Save as Recording dan memasukkan informasi lain terkait periodisasi. Klik Save as
recurring, biar dia kayak otomatis mendepresiasi pada bulan-bulan selanjutnya. Ya, set as recurring. Frekuensinya monthly, starting on-nya kita coba ganti ke ini ya, 3101/2007. Pilihnya atas continue indefinitely. Oke, kalau udah kita save. Nah, jadi itu biar si ininya otomatis tiap bulan melakukan, tiap tahun melakukan, biasanya tiap tahun. Dia bikinnya tadi tiap bulan. Tiap bulan melakukan depresiasi pada rekrutmen. Oke, kalau udah kita coba di Ctrl R dulu, kita cek depresiasi pada, oke, kalau udah di record ya. Ismi mau nanya ya Bu, karena di modul halaman 109 itu selanjutnya itu Bu, di recurring transaction Bu setelah itu kayaknya. Iya. Yang bagian atas Kan itu kan dari menulis baru di apa Bu? Di recurring lagi setelah ya. Apa sama kayak tadi ya Bu? Udah. coba ya untuk mengecek. Nah, itu kan untuk ngecek aja. Tadi kan kita udah melakukan recurring tuh. Nah, untuk mengecek apakah recurring kita berhasil, itu lihat di list, terus recurring, terus tuh udah masuk berarti yang tadi kita cuman buat ngecek aja kalau yang dari list itu. Baik Bu, terima kasih. Oke, kalau udah, ini udah di-record ya? Di-record. Terus kita ke transaksi selanjutnya di 31 Januari terkait PPN. Masuk lagi, itu kan otomatis. Terus ngisi nomornya itu, nggak ada sih. Dia nggak ada yang general journal. G7 00002. Oh, berarti selanjutnya G70002. Terus tanggalnya 31 Januari, memonya PAT clearing Desember 2006. Terus jurnalnya PAT kolektif sebesar 100.000. Terus PAT clearing 100.000. Di debit juga, kreditnya baru PAT
Oke, kalau udah masuk ke kategori L, kontrol R lagi buat ngecek. Oke, 100. Oke, sudah ke record. Oke, ini untuk jurnal umumnya. Kalau Mayapnya lebih sedikit ya transaksinya. Oke lah, lanjut ke bab 28. Unrealized gain or losses journal entry. Klik yang list, currency, klik ganda mata uang asing, USD-nya diklik 2 kali. Terus diganti menjadi 9.000 sebagai kurs transaksi pada 31 Januari. Kursnya pada saat 31 Januari itu 9.000. Jadi kan kalau di awal kita bikin kursnya 10.000, berarti kan di situ akan ada selisih kurs. Nah, di sini kita melihat ada laba rugi yang belum direalisasi. Oke, kalau udah 9.000 klik oke. Nah, terus di close dari menu baris, terus klik report, index to report, terus klik tab new account, pilih currency. Coba ke bawah. Nah, currency yang unrealized gain or losses. Oke, lalu klik display. Gain or loss of 31 Januari 2007. Terus dari report finishing tentang ini. Berarti dia nggak ada centangnya ini di finishing. Coba close dulu. Tadi kan display, oke. 31 finishingnya coba diklik. Itu yang include-nya dicentang. Oke. Kalau udah baru display. Oke, kita lihat 151 rugi. Benar ya? Ruginya 151 ya. Oke, berarti dari perbedaan kurs itu perusahaan mengalami rugi sebesar 151.000 atas perbedaan kurs dari pengeluaran. Kemudian kita jurnal lagi atas kerugian yang belum direalisasi. Kalau udah close aja. Close aja.
Kemudian kita perlu untuk merealisasi kerugian yang sudah dialami selama 1 bulan itu tadi, dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Caranya kita bikin journal entry, masuk ke account journal entry, terus masukin G strip 704 kali 3, tanggalnya 31 Januari, memonya realize gain or losses Januari 2007 untuk akun cash and bank. Cash-nya tadi cash exchange. Cash USD exchange berapa tuh? 50.000 di kredit. Terus bank USD exchange 200.000. Di kredit juga 200.000. Terus di debitnya realize banknya 200.000 di kredit 200.000. Di debitnya realize forex ya ini. Realize forex gain or loss sebesar 250.000. Oke. Coba Ctrl R. Lima puluh. Kok realize-nya nggak muncul? Jadi coba oke dulu, oke. Boringnya masuk ke L. Coba Ctrl R lagi. Oke. Oke ya, 50.000 dan 200 untuk merealize gain or loss. Klik record. Oke. Kemudian ini ada lagi untuk membuat jurnal umum atas nilai unrealized gain or losses lagi. General jurnalnya G strip 74. Tanggalnya 31 Januari. Kemudian kode pajak hilangkan. Kemudian kode pajak ya memonya ditulis unrealized gains or losses Januari 2007. Trade debtor, trade credit. Jurnalnya ada trade debtor, trade debtor exchange. Iya, yang itu trade debtor USD exchange
sebesar 165.000 dikredit. Kemudian trade creditor, akun keduanya trade creditor yang USD exchange ada 205 berapa itu? 254 ya? Iya Bu, 254. Kemudian unrealized forex gain or losses. Itu jadi 99 di kredit. Oh, 89 oke lah. Itu 99 atau 89 ya? Kayaknya 99 ya. 99 Bu. Oke, jadi yang di debitnya 264. Kreditnya 99 yang unrealized gain. Oke. Kemudian kita kategorinya L. Dicek dulu Ctrl R. 165, 264, 90. Oke. Oke, terus di-reset. Nah, kemudian kita perlu untuk membuat jurnal pembalik nih. Untuk pembalik jurnal unrealized gains or losses, pilih menu setup, preferences, security, dan centang transaction can be changed. They must be reversed. Ini sudah dicentang, kemudian dari command center account, klik di OK, di OK dulu. Oke, terus di account, klik transaksi jurnal. Ya, pilih jurnal sejak tanggal 31 Januari sampai 31 Januari 2007. Dated from-nya diganti 31/01/2007. To-nya juga 31/01/2007. Oke. Terus di situ kan ada 2 jurnal ya. Yang pertama jurnal realized gain or losses, yang kedua ada unrealized gain or losses. Untuk melihat transaksi jurnal umum, klik jurnal unrealized gain. Terus buka record jurnal. Buka record jurnal entry. Oke, kemudian edit. Yang sebelahnya file edit. Kiri atas. Edit, reverse, general journal transaction, terus masukkan rincian jurnal berikut ini. G ditulis general jurnalnya G70005. 04 kali 5. Nah, terus itu tetap reversal G sekian 165 264, terus memonya ditulis loss yang 165 loss
memo. Itunya udah benar, nggak usah diganti. Iya, memo itu benar. Itu Bu nggak bisa diedit Bu kalau di situ kayaknya. Terus? Tapi di bukunya ada tulisannya ya Bu, tapi saya klik-klik juga nggak bisa Bu. Ya udah nggak usah. Memo kan nggak wajib. Coba terus habis itu Ctrl R coba. Trade debtor di debit, trade creditor di kredit, unrealized-nya di 99.000. Oke. Coba ya kita oke dulu, kita record dulu. Terus kita lihat di account transaksi jurnal. Itu tadi udah benar. 31 Januari untuk melihat dan membandingkan transaksi jurnal umum. Oke, harusnya ada 4 jurnal, 5 ya. Harusnya ada 5 jurnal. Ada nggak di situ? Reversalnya tadi udah masuk ya. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? Reversalnya udah masuk. Oke, kalau udah, terus di sini kita perlu untuk menghapus tanda centang yang tadi. Setup, preferences, security, terus dihapus centang gitu kan. Baru oke. Oke, ternyata seperti itu untuk melakukan jurnal pembalik atas unrealized gain. Kan tadi di awalnya unrealized gain-nya itu di kredit, terus kita balik diganti ke dibalik ke debit buat menutup. Oke, kita lanjut ke build item. Kita masuk ke inventory. Kemudian kita auto build item. Ada produk 3, masukkan kuantitas yang dibuat. P3 sama dengan 2. Jadi quantity to build-nya itu 2. Quantity to build itu yang paling pojok kanan. Ganti 2. Lalu klik build item. Oke, kalau sudah, masukkan dan konfirmasi rincian auto build item berikut. Inventory journal number-nya I strap 704 kali 2. Tanggalnya 31 Januari 2007. Memonya inventory auto build. P3 sama dengan 2 unit. Oke, terus di situ ada P3 quantity 2 150, jadi 300 totalnya. P1 ada 50.000 totalnya 100. P2 oke, kategorinya masuk ke L. Terus kita cek dulu Ctrl R. Nah, ada 300 didapat untuk inventory kreditnya 100. Oke. Klik oke, kita record. Jadi di situ kita
untuk menambah inventory yang diinginkan oleh perusahaan. Di situ tadi ada 2 inventory yang perlu dibuat oleh perusahaan gitu. Ini ada perhatikan. Untuk mengurangi rakitan yang telah jadi, masukkan jumlah negatif ke dalam quantity table, lalu table item. Coba kita cek ya. Isikan detail informasi berikut. Masukkan jumlah negatif ke dalam quantity table. Lalu tulis ini kira-kira yang perhatikan ini kita perlu kerjakan atau enggak? Enggak, karena ini tadi udah ya. Itu kayak informasi gitu, Bu. Misal kita mau kayak Mau barangnya itu minus, baru kita pakai cara itu. Kayaknya gitu, Bu. untuk mengurangi rakitan yang telah jadi, masukkan jumlah jadi ketika rakitannya udah jadi, kita perlu memasukkan jumlah negatif. Misal, oke, kita lanjut ke nomor 5. Dari inventory, klik build item, terus bikin lagi jurnal I704x3, tanggalnya 31 Januari 2007. Memonya inventory dalam kurung exchange. Terus itemnya itu ada OP 1 apa itu? OP 1. Terus kuantitinya ada -2. Bisa nggak minus? Bisa. Terus P2. P2-nya cuma 1. Kuantitinya 1. Oke, terus kategorinya L. Kita cek Ctrl R. P1, P2-nya inventory. Oke, berarti di sini untuk exchange, mengganti P1 ke P2. Oke. Record. Oke, kalau tadi kita sudah bikin build item, kita lanjut ke adjust inventory. Melakukan penyesuaian terhadap persediaan. Oke, di sini klik adjust inventory, masukkan detail informasi. Inventory jurnalnya I7000004. Terus tanggalnya 31 Januari 2007. Memonya inventory dalam kurung loss. Soalnya kayak nggak ada penjelasan gitu ya. Jadi ini maksudnya apa? Ternyata dia rugi. Mungkin ada persediaan yang rusak gitu kan. P2-nya berkurang 1. Berapa nih?
-1 ya benar, -1. Terus akunnya itu pakai akun apa tuh? S1000. 5.100 Bu di tulisannya. Oke, 5.000. oke, 5.000 COGS produk. Berarti dia dibeban atas inventory yang rusak, dia dibebankannya ke COGS. Berarti ini kayak ke AKBI itu ya. Ada barang yang rusak gitu. Jadi dia dibebankannya ke apa tadi namanya? COGS. Misalnya dia tuh nggak ada transaksinya karena rusak atau apa gitu ya. Jadinya nggak jelas. Oke, jobnya nggak ada sih. Coba langsung aja kategori L. Ctrl R. Ya kan? Jadi ketika inventory-nya itu rusak atau apalah atau hilang, jadi tetap pembebanannya dibebankan ke harga pokok produksi COG. Oke. Jobnya bukan P. Kenapa? Di modul jobnya P. Yang produk. Apanya? Jobnya. Oh, gak jelas nih. Coba diganti. Oke, thank you ya, Mas. Oke, coba kontrol R. Job tuh apa sih? Udah di maksudnya yang hilang itu produk. Ya, oke. Thank you. Oke. Terus di report. Kemudian kita melanjutkan adjust inventory lagi. Di sini inventory jurnal I704x5. Tanggal 31 Januari, ilmunya inventory, found unit cost unknown. Di sini P2, found unit cost unknown. P2 -1, itemnya P2, kuantitinya -1, unit cost-nya 0. Oke, terus ininya account-nya itu 51 inventory found. Ismi, mohon izin ya Bu. Kuantitinya kalau di modul yang pertama itu 1 Bu, tidak -1. Tidak minus ya? Iya. Sorry. Saya kira itu minus. Oke, thank you Mbak Berliana. 1 Mbak. Account-nya itu 5.000 ya, tetap masuk ke COGS. Tapi tetap aja nih. Produk. Oke, coba kategorinya L. Ctrl R. Bentar ya, inventory 0. Klik OK. Terus di report. Menggunakan unit adjust inventory lagi. Terus inventory jurnalnya I704x6. Namanya inventory unit cost adjustment. Terus
item numbernya ada 2, kuantitinya berapa? 0. Iya Bu, 0. Kuantitinya 0, unit cost-nya 0, amount-nya 100.000. Amount-nya 100.000. Kemudian masuk ke CDS. Ceknya ada kategorinya ada CDS antara COGS 100.000 berarti ini maksudnya menambah inventaris dan COGS. Oke, sudah. Terus kita masuk ke company data auditor dari pemanasan itu dari data auditor. Kemudian di situ sudah ada data dari company kita sebutkan itu kita lihat untuk ini periode aman lagi Desember 2020 itu periodenya. Kemudian pilih blok periode Januari, Februari, kemudian tidak memungkinkan lagi adanya perubahan data lagi, tidak bisa lagi memasukkan jurnal entry atau apapun. Karena kita sudah mengunci di sini untuk mengunci periode bulan Januari 2003. Jadi kita akan memasukkan sampai di 15 karena periode Januari 2007 sudah ditutup. Kalau udah dari itu Januari 2010 terus di oke. Terus dari reconciliation itu question SME ada reconcile account yang bawahnya yang sebelumnya ya untuk mereconciliasi account presiden dan kredit kita. Kita lihat dulu ada di situ ada cashier untuk cashier SME-nya yang 420 aja. Terus SDX-nya ada nggak? Cashier-nya nol, SDX-nya itu berapa? Saya dulu ya. Kemarin cases tadi kan bapak udah bikin dan kemarin yang itu ya exchange itu ya ternyata nggak masuk di sini. Ada apa yang nggak masuk yang lainnya? Saya masuk.
Kita coba yang di back dulu deh. Jangan kunci dulu. Kriterianya dulu. Kita lihat yang reconcile. Close dulu. Close dulu. Yang banking reconcile. Tadi exchange tuh di apa ya? Di reconcile. Wait. Kita balik dulu ke rekonsiliasi bank. Reconcile account, terus coba dilihat di close dulu. Ini transaksi jurnal. Nah, coba dilihat yang di all. Ke bawah. Bawah lagi. Bawah lagi. Tadi berarti yang masuk ke bank statement reconcile ternyata dia tidak masuk atas transaksi rekonsiliasi. Cash exchange tuh dia waktu kapan ya kita bikin? Coba ke atas, Mbak. Lagi. Harus lagi. Yang ada exchange-nya. Perubahan currency tadi ya. Exchange. Cash USD exchange. Nah, ini sih harusnya yang realize masuk ya. Tapi tadi dia nggak masuk di itu. Harusnya tuh ada sebesar 1 juta. Atau transaksi sebelumnya ya ini. Cash USD exchange. Kenapa dia nilainya 1.800.000? Coba yang tadi ada rekonsiliasinya, itu nilainya berapa? USD cash USD exchange-nya. 1.079.880. Itu benar ya? Terus yang salahnya gimana? Coba di bawah tadi, Mbak, yang realized gain or losses Januari 2007 ini berapa? Padahal di sini dia cuma 50.000. Tapi kita perlu tahu dia tuh sebelumnya berapa nominalnya cash USD exchange sebelum kita bikin jurnal ini. Ada yang nggak muncul juga kok? Atau muncul semua? Halo? Saya kayak Vanessa, Bu. Juga seperti itu. Iya, nggak muncul. Tapi kan ini saya sudah nyoba kan, Bu. Cuma saya rekonsiliasi langsung kayak gitu. Terus di selanjutnya itu kan ada kayak muncul apa, Bu, yang di selanjutnya yang transaction review itu saya samakan jurnalnya itu sama, Bu. Kayak yang di modul. Tapi yang nomor 4 di modul itu kayaknya 1 juta berapa itu nggak sama. Berarti ada transaksi. Ada nggak kalian bikin transaksi sebelumnya yang terkait dengan cash USD exchange?
sebelum minggu ini, minggu sebelumnya. Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Sebelum transaksi yang 31 Januari ini, ada nggak transaksi sebelumnya yang pakai akun ini, akun Cash USD Exchange? Ada nggak? Soalnya ini tuh saling terkait gitu transaksi-transaksinya. Coba ya kita cari akar penyebab dari exchange. Kita coba masuk ke realize unrealized gain aja. Coba currency account. Sorry. Coba kita harusnya udah benar sih. Coba kita cek lagi di yang currency ini namanya transaksi jurnal umum gain unrealized gain masuk ke sebentar. Coba diklik yang ini, klik ya itu dua kali kita kan udah benar ya, 50.000 sama 200.000 klik OK. Klik OK. Terus dulu deh, coba di close. Kita list, coba list sebelahnya edit account, diklik. Kita lihat yang Cash USD Exchange. Padahal ada ya di sini. Tapi kenapa dia tidak masuk ke rekonsiliasi itu tadi? Coba kita lihat lagi terkait buatnya rekonsiliasi. Padahal di rekonsiliasi itu cuman interest income. Coba cek lagi di yang apa tadi, lock period. Padahal udah benar ya, segitu ya tadi apa jumlahnya, jumlah
cash exchange nih. Ini udah nggak masuk di sini tuh. Lock period, bagiannya di centang lock period. Oke. Next. Coba reconcile account. Enggak, itu harusnya. Coba di close. Di sini langsung reconcile di sini. Kenapa dia nggak masuk di sini? Harusnya kan dia atau coba lihat akun tadi, balik ke list account, di back dulu, di hapus centangannya dulu. Oke, kita lihat di account, list, list, terus akun, account, terus yang, nah, cash exchange ini masuknya other asset atau bank tipenya? Halo, other asset atau bank? Halo, di awal-awal dia masuknya bank atau other asset? Bank ya? Bank. Nah, itu tuh udah terjawab. Jadi, dia nggak masuknya ke bank. Oke, klik oke. Sama yang itunya juga. Yang USD, bank USD exchange. Ya. Itu masuknya ke bank. Oke, sudah menemukan jalan keluar. Close. Nah, kita lihat lagi di apa tadi? Company data. Lock period. Oke. Next. Why? Kenapa dia masih belum masuk? Harusnya dia udah masuk di situ. Sebentar. Kalau gitu, apalagi nih yang salah nih? Oh, back lagi. Ya, dihapus dulu locknya. Kita lihat di transaksi jurnal. Coba dibuka yang ini, realize gain ini tadi. Terus di oke. Ini ada tombol refresh. Oke, terus close lagi. Terus coba dicek lagi company data. Coba di close dulu aja, nanti kita buka lagi. Di save dulu, mayapnya di close dulu, di save, coba di close. Yes, tetap aja continue. Terus coba kita buka lagi. Berarti kalau nggak muncul tuh ada kesalahan di sebelum-sebelumnya, kayak tadi salah memasukkan tipe akun, salah apa gitu. Jadi jadi kita harus lebih teliti gitu ya, biar
bisa mengerjakan yang benar. Oke, coba bisa nggak Mbak dibuka lagi? Kita lihat di company data. Nah, udah ada ya? Alhamdulillah. Oke, ada lagi yang belum muncul di situ. Kalau belum muncul berarti akunnya dimasukin yang salah gitu. Yang nggak muncul tadi udah muncul juga belum? Siapa tadi yang? Adakah yang nggak muncul juga? Sudah Bu, sudah muncul. Ya, diganti dulu. Tipe akunnya masuknya ke bank. Oke, 0, 120, 1.079.80. Oke. Ya udah benar semua. Kita klik next. Dari transaksi review, klik run review. Bentar. Itu tanggalnya diubah ke ini sampai 31 Januari 2007. End date-nya 31 Januari 2007. Terus di run review. Udah diklik run review? Sudah Bu. Oke, dari tab exception review, diklik next. Di sini, klik run review lagi untuk mereview jika ada pajak yang dikecualikan. Diklik lagi run review, kalau udah, terus di finish. Coba di select to print, coba di yes aja, kita lihat gimana dampaknya. Oh, langsung otomatis ngeprint. Kira dia ada demo aja. Oke. Kemudian ini ada analisis. Kita sampai bab berapa sih ini ya? 31 ya? Tak lihat dulu. Nanti kita lanjut aja. 12. Hari ini kita sampai bab 31. Cuma sampai 31 guys. Ini tadi kita oh udah benar. Oke. Sudah selesai sampai bab 31. Jadi nanti kalau ada yang nggak muncul lagi, dicek-cek lagi. Di awal-awal kalian salah masukin apa, atau jurnalnya salah masukin gitu. Harus dicek detailnya. Dia mau ditanyakan terkait hari ini mulai dari pembayaran payment cash, ada receipt cash, ada lagi rekonsiliasi, ada lagi unrealized sama realized gain, ada lagi terkait dengan build item. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Di sini. Oh iya, silakan. Terima kasih ya Mbak Vanesha. Bu, sama-sama. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa nanti yang kelas DB kalau mau ikut yang kelas DA ya. Kalau nggak ikut juga nggak apa-apa. Cuman lebih baik ikut aja biar lebih jelas. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.